Bab 911, Krisan Skyreach yang beludru. Jadi begitu, pikir Tang Wulin pada dirinya sendiri. Tumbuhan ini tampaknya dapat tumbuh dengan cepat berkat mata terpolarisasi Ichevire. Tetapi ternyata, tidak semua sinar matahari dan pelangi. Seolah-olah dia bisa tahu apa yang sedang direnungkan Tang Wulin. Douluo yang asyik itu tersenyum dan berkata, "Bukan itu yang kau pikirkan. Saya yakin semua tanaman senang tumbuh di sekitar Ichevire Polaris Ice. Jika mereka tidak melakukannya dan mereka membudidayakan secara normal, itu akan menjadi pencapaian hanya untuk makhluk jiwa sistem tanaman yang akan dihasilkan dari 1 juta tanaman. Ini juga sangat jarang bagi makhluk jiwa sistem tanaman untuk menumbuhkan kecerdasan. Namun, di tempat ini, selama tanaman itu hidup cukup lama, hampir semua dari mereka bisa berubah menjadi binatang buas. Bukankah itu peluang yang fantastis? Jika bukan ini masalahnya, apakah Anda pikir mereka masih mau tinggal di sini?" Ichevire Polaris Ice juga sangat membantu mereka dalam menolak hukuman ilahi. Memang benar bahwa pengetahuan Tang Wulin tentang makhluk jiwa sistem tanaman tidak cukup. Namun, setelah dia mendengar kata-kata Amorous Douluo, dia mendapat ide bahwa tanah ini masih berharga untuk tanaman. Pria berjubah ungu itu menghela nafas pelan. "Asmara Douluo, setelah pemerasan ini, tolong jangan kembali selama 1000 tahun lagi. Bisakah kamu melakukan itu?" Orang bijak tidak menangkap ikan dengan mengeringkan kolam. Tidak perlu takut bahwa kita akan terlalu kuat. Karena umat manusia sekuat ini, kita masih membutuhkan perlindungan Tang Sek di masa depan. Ketika saatnya tiba, orang-orang tua seperti kita jelas tidak akan selamat. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa ketika kita berpikir bahwa hidup kita sudah habis, kita akan bersedia untuk berubah menjadi jiwa roh dan berjuang untuk kesempatan untuk menjadi dewa bersama Anda para penguasa jiwa. Namun, saya mohon Anda menjaga bagian Anda dari kesepakatan itu dan tidak terlalu banyak meminta Ichevire Polaris Ice. Mata Zhang Xin berbinar. "Baiklah. Aku akan menjanjikan itu padamu. Anda akan bangga dengan pilihan Anda sendiri." Bukankah rumput beku berujung 8 kembali naik ke langit bersama Spirit Ice Douluo saat itu? Mungkin, suatu hari, Anda akan dapat melakukan hal yang sama. Pria berjubah ungu itu tertawa getir. "Aku tidak berani memendam harapan yang berlebihan. Ikutlah bersamaku. Saya akan membawa Anda untuk mengambil Velvet Skyreach Chrysanthemum terlebih dahulu." Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah Ichevire Polaris Ice. Tumbuhan berpisah secara alami dan jalan terbuka di depannya. Di bawah perlindungan Douluo Amorous, mereka pergi ke sisi Ichevire Polaris Ice. Itu adalah benda spiritual surga dan bumi 100.000 tahun. Bagaimana tidak membuat hati mereka berdebar? Jangan lengah. Dengan kekuatan Anda, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk melawan binatang buas di sini. Tetapi Anda tidak boleh meremehkan lawan Anda. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumput roh 100.000 tahun. Rumput roh 100.000 tahun tidak akan mampu menghasilkan tulang jiwa. Tetapi selama itu cukup selaras dengan tubuh Anda, setidaknya dapat meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwa Anda dengan 3 peringkat. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan potensi Anda setidaknya menjadi Hyper Douluo. Di masa depan, ketika Anda berupaya menjadi Hyper Douluo, itu akan menjadi dataran yang luas tanpa batas. Memperingatkan Zhang Xin. Tang Wulin memandang Gu Yue di sampingnya sedikit khawatir. Dia tidak takut pada hal lain. Tapi ada sedikit masalah dengan kondisi Gu Yue. Bisakah dia masih bertarung sendirian sekarang? Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa 10.000 tahun Velvet Skyreach Chrysanthemum sudah cukup untuk mengatasi masalahnya. Jika itu tidak mungkin, 100.000 tahun harus bekerja dengan baik. Bunga krisan emas raksasa dan cemerlang dengan rambut halus dan halus dihadirkan di hadapan semua orang. Itu tidak memiliki aroma yang kuat, dan tangkainya sangat tebal dan kokoh. Bunga krisan raksasa itu berayun dengan lembut dan mengeluarkan aura alami yang mendominasi. Tidak ada tanaman lain yang tumbuh dalam jarak 5 meter. Ini adalah hasil dari goncangan aura tanaman yang kuat. 100.000 tahun Velvet Skyreach Chrysanthemum. Anda tidak dapat menggunakan benda logam apapun untuk memanennya. Itu harus mulai menunjukkan perlawanan setelah disentuh.
Anda harus mengalahkan transformasinya, kata pria berjubah ungu dengan mata suram. Tang Wulin melirik Gu Yuena. Gu Yue, bisakah kamu bertarung? Gu Yuena tertegun. Bertarung apa? Tang Wulin menjawab. Ketika Anda menyentuh krisan ini setelah ini, itu mungkin mengubah dan memukul Anda. Bisakah kamu mengatasinya? Pukul aku. Mengapa itu memukul saya? Xiaolan dan Xiao Hong memberitahu saya bahwa mereka ingin memberi saya semua bunga di sini sebagai hadiah. Krisan ini cantik. Saya akan pergi dan memetiknya. Ketika dia mengatakan ini, dia melompat dan melompat ke bunga. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh Velvet Skyreach Chrysanthemum. Tang Wulin mengikuti di belakangnya. Saat perubahan tiba-tiba terjadi, dia akan menyerang pada saat pertama dan melindungi Gu Yuena. Ketika Gu Yuena menyentuh krisan besar, kelopak emasnya tiba-tiba menyusut. Tak lama setelah itu, masa cahaya keemasan bersinar dan sepertinya menyerbu ke arah Gu Yue. Pada saat ini, dua naga mengaum keluar bersamaan. Lampu biru dan merah muncul di atas Velvet Skyreach Chrysanthemum hampir secara instan. Tekanan yang mendominasi turun dari atas dan menekan Velvet Skyreach Chrysanthemum sampai tidak bisa bergerak. Gu Yue tidak menyia-nyiakan usaha dalam memetik bunga. Sepasang jiwa naga segera berputar di sekelilingnya. Gu Yuena terkikik. Terima kasih, kawan. Saya suka itu. Ketika 6 binatang buas melihat jiwa Ice dan Fire Dragon menjilatinya, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mulut mereka yang ternganga. Apakah garis keturunan Silver Dragon King wanita berambut perak, bermata ungu ini benar-benar murni? Secara alami, tidak ada beban psikologis ketika sepasang naga es dan api membantu Gu Yuena memetik krisan Velvet Skyreach ini. Dapat dikatakan bahwa semua benda spiritual surga dan bumi di sini dipelihara oleh mereka. Gu Yuena memegang bunga besar di tangannya dan kembali ke Tang Wulin. Dia mengangkatnya seolah-olah dia memamerkannya. Ayah, lihat, bukankah itu cantik? Tang Wulin menyentuh hidungnya dan menatap pria berjubah ungu. Bagaimana dia harus makan ini? Pria berbaju ungu melawan keinginan kuat untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Kupas kelopaknya dan makan satu persatu. Tang Wulin berkata kepada Gu Yuena. Ini enak, cobalah. Makan satu kelopak bunga sekaligus. Benarkah? Mata Gu Yuena cerah. Dia yang baru itu seperti rakus kecil. Dia segera melepas kelopak dan memasukkannya ke mulutnya sendiri. Seperti yang diharapkan, kelopak meleleh begitu memasuki mulutnya. Itu berubah menjadi cairan manis yang menyegarkan dengan aroma krisan dan meluncur ke tenggorokannya. Ini sangat lezat, ayah. Makan juga. Saat dia mengatakan ini, dia segera mengupas beberapa kelopak dan menyerahkannya ke Tang Wulin. Saya akan lewat. Menelan. Cepat. Tambah Tang Wulin dengan tergesa-gesa. Tidak. Tidak. Gu Yuena cemberut bibir merahnya. Hal-hal baik harus dibagikan dengan ayah. Tang Wulin akan menolak tawarannya ketika pasangan jiwa Ice dan Fire Dragon yang berputar di atas Gu Yuena tiba-tiba menggeram. Visi Tang Wulin kabur, dan beberapa kelopak krisan didorong ke mulutnya. Kelopak Velvet Skyreach Chrysanthemum segera mencair dan meluncur ke tenggorokannya. Dia tidak bisa memuntahkan mereka bahkan jika dia mau. Gu Yuena terkikik. Kerja bagus. Little Blue, Little Red. Tang Wulin mengeraskan ekspresinya dan berkata dengan marah. Gu Yue. Gu Yuena menjulurkan lidahnya. Ayah, ini salahku. Saya akan makan apa yang tersisa. Alis Tang Wulin sedikit berkerut. Dengan segenggam itu, dia makan setidaknya sepertiga dari Velvet Skyreach Chrysanthemum. Dia tidak yakin apakah bunga yang tersisa memiliki potensi yang cukup untuk menyembuhkan Gu Yuena pulih. Itu sudah cukup, bukan? Bagaimanapun, ini adalah krisan Skyreach Velvet 100.000 tahun. Setelah itu memasuki perutnya. Sensasi panas mengalir dari perutnya dan menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Tang Wulin merasakan tubuhnya dengan cepat memanas. Awalnya terasa hangat, tapi setelah dia menarik napas, gelombang panas dengan cepat menjadi panas. Itu membuatnya berhenti di jalurnya terlepas dari dirinya sendiri. Dia terkejut melihat bahwa tubuh naga emasnya telah dilepaskan tanpa dia mengaktifkannya. Sisik naga emas menutupi dirinya, bercahaya dengan rona kemerahan samar saat udara panas mengalir, meditasi dan menyerapnya.
Sebuah kekuatan menekan bahunya dan Tang Wulin duduk. Wajah Gu Yuena juga memerah. Sepertinya ada riak di matanya yang indah. Itu tampak luar biasa. Gu Yue, ayo. Tang Wulin melambai padanya. Gu Yuena duduk di depannya. Tang Wulin memegang tangannya dan meluruskan telapak tangannya dengan tangannya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya dan perlahan-lahan menyalurkannya ke tubuh Gu Yuena. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk mengalir dengan miliknya. Bab 912, Bintang Luo Mutiara Suci. Bingkai cantik Gu Yuena sedikit bergetar. Tang Wulin merasakan energi yang sangat padat naik dari tubuhnya. Saat itu bersentuhan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Kekuatan memukul mundur yang intens langsung dihasilkan. Kekuatan jiwa jauh lebih kuat daripada miliknya. Pada saat ini, karena kedekatan Gu Yuena, aura yang mereka lepaskan juga saling terkait. Agak aneh ketika orang memikirkannya. Ketika aura garis keturunan emas Tang Wulin bersentuhan dengan aura garis keturunan 7 warna Gu Yuena, kekuatan jiwa yang secara alami menolak di dalam tubuh Gu Yuena berhenti melawan dengan segera. Itu bergabung secara alami dengan kekuatan jiwa Tang Wulin dan melonjak saat mengalir. Kekuatan jiwanya disalurkan dari telapak tangan kanannya ke tubuh Gu Yuena. Dan itu mengalir kembali melalui telapak tangan kirinya. Itu membentuk sirkulasi dan melanjutkan cara ini untuk sementara waktu. Dengan sangat cepat, Tang Wulin memasuki kondisi di mana ia melepaskan segalanya. Velvet Skyreach Chrysanthemum adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada tubuh manusia. Itu juga ramuan terbaik untuk memperkuat denyut nadi seseorang dan mengkonsolidasikan konstitusi tubuh seseorang. Bagi Gu Yue, manfaatnya adalah pengobatan penyakitnya yang melibatkan pengerukan pembuluh darah otaknya. Adapun Tang Wulin, manfaat yang dibawanya bahkan lebih besar. Pusaran garis keturunannya mulai berputar-putar dengan pusaran kekuatan jiwanya. Esensi darahnya melonjak dan mengalir. Dan aura garis keturunannya menyebar keluar tak terkendali. Jiwa naga es dan api berputar di atas mereka. Mereka menunjukkan emosi yang terlalu bersemangat. Ketika mereka berputar di atas, mereka tampaknya juga menyerap aura mereka. Pada gilirannya, mereka melepaskan beberapa aura mereka sendiri seolah-olah mereka memuntahkan aura yang mereka serap sebelumnya. Douluo Zhangxin yang mesum tersenyum sedikit. Dia membuat gerakan ke arah tulip damas di depannya. Tolong lanjutkan. The Damas Tulip memandangi 2 jiwa naga yang berputar-putar di udara. Dia menghela nafas dalam hati. Skema manusia benar-benar lebih rendah daripada skema surga. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada sepasang anak-anak yang memiliki garis keturunan raja-raja naga emas dan perak di antara para pemuda yang dibawa oleh Douro Amorous ke sini. Tidak hanya pasangan jiwa naga Ice and Fire Dragon Kings tidak melawan. Mereka bahkan menjadi sekutu mereka. Saat ini, ia tidak berniat mengandalkan kekayaannya. Seperti kata pepatah, berada di bawah atap, seseorang harus menundukkan kepalanya. Dengan aura yang dilepaskan oleh Douluo Amorous, dia sudah bisa menghancurkan seluruh Ichevire Polaris Ice sendirian. Ikutlah bersamaku. Ini adalah bintang Luo Mutiara Suci yang berusia 100.000 tahun. Saya bisa melihat bahwa ada 2 di antara anak-anak muda ini yang basis budayanya terkait dengan bintang-bintang. Mereka bisa mengambil ini. The Doris Asmara tersenyum. Dia berbalik dan menatap Ye Xinglan dan Su Xiaoyan. Ayo, salah satu dari kalian, bersiaplah untuk pertempuran. Ye Xinglan tidak menunggu Su Xiaoyan menanggapi. Dia segera berkata, buah-buah rohani seperti ini akan meningkatkan komunikasi seseorang dengan bintang-bintang. Meskipun pedang Star God saya mengandalkan kekuatan bintang, kesadaran pedang lebih penting. Xiaoyan, kenapa kamu tidak mengambilnya? Su Xiaoyan berkata, Sister Xinglan, bagaimana saya bisa? Ini juga membantu Anda. Saya pikir Anda harus memilikinya. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wulin sedang bermeditasi sekarang. Jadi saya kapten akting. Dengarkan aku. Lanjutkan. Pria berjubah ungu Damas Tulip berkata, kalian tidak harus berkompromi untuk mengakomodasi satu sama lain. Ada lebih banyak lagi tempat harta surga dan bumi ini berasal. Tapi, saya sarankan yang lebih lemah untuk mengambilnya.
Star Luo Holy Pearl adalah yang paling lembut di antara semua item roh 100.000 tahun. Itu juga salah satu jenis yang paling ramah manusia. Dengan sendirinya, sulit baginya untuk mencapai kecerdasan. Tetapi setelah menyatu dengan manusia, ia dapat berubah menjadi inti jiwa tuan jiwa-jiwa manusia di masa depan. Karenanya, itu tidak akan menolak gagasan untuk dipetik. Setelah Ye Xinglan mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan membuat gerakan mengundang ke arah Su Xiaoyan. Sebagai master jiwa kontrol guru, kemampuan bertarung langsung Su Xiaoyan tidak diragukan lagi yang paling lemah di antara mereka. Dia bahkan tidak sekuat Su Lizhi. Di sisi lain, kemampuan tempur Ye Xinglan lebih lemah daripada tidak ada kecuali Tang Wulin. Oleh karena itu, lebih cocok bagi Su Xiaoyan untuk menyerap dan bergabung dengan Star Luo Holy Pearl. Su Xiaoyan merasa sedikit canggung, tetapi dia juga tersentuh. Dia berjalan ke Ye Xinglan dan memeluknya. Kemudian, dia berjalan menuju Star Luo Holy Pearl. Star Luo Holy Pearl adalah benda roh yang sangat menyenangkan mata. Tangkainya berwarna hitam yang sangat jarang di antara tanaman. Namun, buah emas seukuran telapak tangan tumbuh di ujungnya. Buah emas ini bersinar dengan kecemerlangan sehingga tampak seperti mutiara raksasa. Namun, ketika dia mati dengan seksama, orang bisa melihat bahwa warna emas sebenarnya dari ribuan titik cahaya keemasan. Itu sangat luar biasa. Su Xiaoyan memindahkan staf es Starwell ke tangan kirinya dan menyentuh buah emas dengan lembut dengan tangan kanannya. Segera, buah emas sedikit bergetar. Tak lama kemudian, permukaan buah meledak dengan ribuan sinar bintang. Sinar bintang ini menyelimuti Su Xiaoyan dalam waktu singkat. Murid-murid Amorous Douluo mengontrak, dan dia memandang pria berjubah ungu itu. Namun, pria berjubah ungu itu tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresi wajahnya. Di bawah amplop cahaya bintang, staf es Starwell dalam genggaman Su Xiaoyan menyala. Dalam sekejap, biduk yang terungkap. Setelah racun berwarna 7 dihancurkan, meredup seolah-olah siang telah berubah menjadi malam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit malam dan sinar cahaya bintang yang cemerlang turun dari langit. Mereka bersinar di bintang Luo Holy Pearl dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Star Luo Holy Pearl berguncang dengan lembut dan terus-menerus ketika memancarkan lingkaran cahaya emas. Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Star Luo Holy Pearl tampaknya bertarung dengan Su Xiaoyan karena cahaya bintang turun dari surga. Pada awalnya, cahaya pada Star Luo Holy Pearl terasa lebih cerah. Namun, dalam waktu singkat, ketika cincin jiwa ketiga Su Xiaoyan menyala, semua cahaya bintang yang turun dari surga benar-benar terserap oleh keterampilan jiwanya. Dazzling Starlight. Kemudian, itu dilepaskan dari ujung staf es Starwell dan bersinar di Star Luo Holy Pearl. Star Luo Holy Pearl yang bergetar segera mengeras. Halo emas yang dipancarkan awalnya redup dalam sekejap. Itu tidak bisa melepaskan lagi. Senyum tipis muncul di tepi bibir Su Xiaoyan. Dia bergantian antara melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga. Semua cahaya bintang yang jatuh dari langit sepenuhnya diserap olehnya dan berubah menjadi keterampilan jiwanya. Setiap kali Star Luo Holy Pearl ingin mengayunkan kepalanya atau mengibas-ngibaskan ekornya, itu akan segera diimobilisasi. Aksi start-stop yang berulang-ulang sebenarnya cukup lucu dan aneh pada saat yang sama. Pria berjubah ungu itu akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Dia menatap Su Xiaoyan dengan kaget. Dua garis keturunan Golden dan Silver Dragon King sudah sangat mengejutkannya sebelum ini. Dalam hal ini, kemurnian cahaya bintang yang dilepaskan oleh gadis ini di hadapannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Setiap malam, bintang Luo Holy Pearl akan menyerap esensi bintang dan bulan untuk menggairahkan dirinya. Harta surga dan bumi lainnya juga merasakan hal ini. Mereka bahkan menuai beberapa manfaat dari proses tersebut. Mereka tahu seberapa baik Star Luo Holy Pearl bisa mengendalikan cahaya bintang. Namun, pada saat ini, itu sepenuhnya dikuasai oleh manusia biasa. Itu hanya membuktikan bahwa gadis ini memiliki hubungan yang lebih intim dengan cahaya bintang. Seperti yang diharapkan, manusia kaya secara alami dan paling bijaksana dari semua makhluk.
Pria berjubah ungu itu mendesah dalam hati. Dia mengerti bahwa bintang Luo Mutiara Suci tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya, cahaya keemasan melintas. Tidak dapat menahan penyiksaan Su Xiaoyan lagi. Buah Star Luo Holy Pearl berguling dari tangkainya dan jatuh ke tangannya. Ujung tangkai berkelap-kelip dengan cahaya keemasan. Dan buah keemasan lain seukuran kuku muncul. Su Xiaoyan dengan gembira memegangi bintang Luo Holy Pearl di dekat dadanya. Ketika dia merasakan kekuatan bintang murni yang terkandung di dalamnya, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia belum berhasil kembali ke rekan-rekannya ketika bintang Luo Holy Pearl di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan menyusut dengan cepat. Kemudian, itu berubah menjadi garis cahaya keemasan yang memasuki mulutnya dan menghilang. Su Xiaoyan terhuyung. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya bintang. Semua bintang di baju perangnya bersinar hingga ke titik ekstrim. Dia dengan cepat duduk bersila. Cahaya bintang di dadanya adalah yang paling cemerlang. Samar-samar tapi pasti. Cahaya bintang itu berkumpul di dadanya. Kemudian, cahaya keemasan pada Su Xiaoyan berkedip-kedip dan secara bertahap memudar. Tatapan pria berjubah ungu itu menjadi gelap. Dia menghela nafas dan terus berjalan ke arah yang berbeda. Yue Zhengyu datang ke sisi Su Xiaoyan. Dia ingin merasakan transformasi tubuhnya. Ketika dia dekat dengannya, cahaya bintang di tubuh Su Xiaoyan menghasilkan kekuatan memukul mundur yang kuat dan mendorongnya menjauh. Barang roh yang sangat kuat. Itu mampu menghasilkan efek yang sangat kuat setelah dikonsumsi. Tanpa ragu, itu pasti bermanfaat bagi Su Xiaoyan. Penting bagi harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Namun, yang lebih penting adalah pemurnian garis keturunan seseorang dan peningkatan potensi seseorang. Mereka sudah dianggap berbakat sebelum ini. Sekarang, setelah mengkonsumsi harta karun pangkalan surga dan bumi 100.000 tahun, mereka akan sekuat Long Yue yang telah mewarisi jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Selain itu, tidak akan ada masalah reaksi garis keturunan yang dialami Long Yue. Pria berjubah ungu terus berjalan maju. Ketika dia berhenti lagi, roh rumput seputih batu giok muncul di hadapan semua orang. Ini adalah rumput abadi energi asal yang berumur 100.000 tahun. Ini adalah harta terbesar yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan efeknya pada peningkatan kekuatan jiwa. Selain itu, ini dapat membantu Anda menekan kekuatan jiwa Anda dan mengondensasi inti jiwa Anda. Selain itu, ia tidak memiliki atribut khusus lainnya. Rumput abadi energi asal relatif lebih lembut. Namun, ini cukup kuat dan tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Bab 913, Rumput Abadi Energi Asal. Itu hanya mampu murni meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan membantu dalam kondensasi inti jiwa seseorang. Kelompok orang adalah siswa berprestasi dari Shrek Academy. Jadi mereka secara alami memahami hal ini. Semakin unik efek item roh surga dan bumi, semakin tinggi ketinggian yang dihasilkan dari efeknya. Sama seperti bagaimana kultivasi manusia memiliki batasnya. Ada juga batas energi asal yang dapat diserap oleh benda roh surga dan bumi. Jika ada beberapa efek ke item roh surga dan bumi, kekuatannya akan tersebar di berbagai efek. Karenanya, kekuatan masing-masing efek akan berkurang. Dengan cara ini, semakin unik efek yang diberikan benda surga dan roh bumi, semakin tinggi nilainya. Yuanen, Lizzie, rumput abadi energi asal cocok untuk kalian berdua. Jadi, siapa yang akan mengambilnya? Ye Xinglan bertanya kepada mereka berdua. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar. Jadi sangat sulit baginya untuk menemukan benda roh surga dan bumi yang dapat mengangkat kedua jiwa bela dirinya. Dengan demikian, bahkan lebih penting bahwa benda roh surga dan bumi yang dia pilih mengangkatnya baik dalam kekuatan maupun kekuatan jiwanya. Su Lizzie adalah kasus yang berbeda. Dia adalah master jiwa tipe makanan. Jadi dia memiliki area terbatas untuk peningkatan. Penguasa jiwa tipe makanan juga merasa paling sulit untuk berkultivasi. The Origin Energy Immortal Grace secara alami adalah pilihan yang baik baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yuanen Yehui berbicara tanpa ragu sedikit pun. Saya berharap untuk mendapatkan rumput abadi yang mampu meningkatkan kekuatan saya. Lizzie,
Silakan dan ambil. Lizzie juga tidak menonjolkan diri karena dia mengerti bahwa ini mungkin rumput abadi yang paling cocok untuknya. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan berdiri di depan Origin Energy Immortal Grass. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh rumput abadi seperti giok. The Origin Energy Immortal Grass bergetar lembut ketika semburan cahaya putih yang kuat melonjak keluar dari rumput abadi. Energi tebal dan murni berkembang keluar sehingga Su Lizzie jatuh beberapa langkah ke belakang. Sebuah bola cahaya putih mengembun dan berubah menjadi sosok yang tampak mirip dengan Su Lizzie. Itu adalah massa cahaya putih dengan garis besar tubuhnya. Cahaya putih, Su Lizzie, mendorong dengan tangannya hanya energi padat dan murni yang segera melonjak ke arah Su Lizzie. Su Lizzie tidak mundur tetapi membelah kakinya dan berdiri dengan kuat di tanah. Tangannya berubah menjadi batu giok langsung saat ia meluncurkan tangan giok misterius teknik Sekte Tang. Pada saat yang sama, ia membuat rotasi ke depan dengan tangannya untuk menyalurkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Sama seperti tangan energi rumput abadi, mendekati Su Lizzie. Tubuhnya berayun dari dampak saat jatuh ke satu sisi. Tiba-tiba Su Lizzie melangkah maju dan membanting bahunya yang berat ke sosok itu. The Origin Energy Immortal Grace mengejutkan dari tabrakan. Namun, Origin Energy Immortal Grace segera bersinar terang dengan lebih dari 10 sinar cahaya putih menyerbu untuk menyerang Su Lizzie. Su Lizzie terkekeh. Dia terus menggunakan teknik pengendalian naga capturing derek Sekte Tang. Tiba-tiba, dia berputar dan menuntun lampu-lampu putih itu untuk menembak ke sekeliling. Pada saat yang sama, dia maju lebih jauh dengan tangannya terulur ke arah rumput abadi energi asal. Saat ini, dia mengenakan armor perang. Kekuatan jiwanya telah mencapai pangkat sage jiwa di bawah amplifikasi armor tempurnya. Telapak tangannya seberat landasan. Dia adalah master jiwa tipe makanan. Jadi jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk mendukung kapasitas bertarungnya. Dengan demikian, Su Lizzie mencurahkan banyak upaya untuk berlatih dengan susah payah dalam teknik Tangsek. Dia sangat terampil dalam controlling Crane Capturing Dragon di mana dia menyebarkan dampak pada dirinya sambil mengalihkan kekuatannya ke dalam serangan menggunakan kekuatan jiwa metode surga misterius sebagai landasan. Penguasa jiwa lain dari kelas yang sama tidak dapat selalu menang atas dia menggunakan keterampilan jiwa saja. Armor perang Guardian Star milik Su Lizzie memiliki pertahanan terkuat di antara semua rekannya. Dia juga memiliki ketinggian tertinggi kekuatan jiwa. Meskipun rumput abadi energi asal diisi dengan energi asal riang, masih tidak bisa membahayakan Su Lizzie dalam tabrakan. Semburan gelombang udara meledak terus-menerus sementara keberanian Su Lizzie meningkat saat pertempuran berlangsung. Dia meluncurkan berbagai teknik Tang Sekte yang meliputi Ghost Shadow membelah trek, Mysterious Jade Hands, Controlling Crane Capturing Dragon, dan Catching Hand agar tetap secara seimbang dicocokkan dengan Origin Energy Immortal Grace. Pria berjubah ungu tidak bisa menahan nafas diam-diam saat dia menyaksikan pertandingan. Tentu saja, ia mampu merasakan kekuatan jiwa pemuda gemuk itu. Armor perang pemuda mampu meningkatkan budidayanya sehingga dia sama-sama cocok dengan Origin Energy Immortal Grace. Ini adalah sisi menakutkan dari teknologi umat manusia. Itu juga alasan untuk keputusannya untuk berdamai dengan Douluo Amorous. Kekuatan manusia benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk buas jiwa lagi. Meskipun demikian, rumput abadi energi asal juga cukup mengesankan. Cincin lingkaran cahaya putih terpancar dari rumput abadi sementara kekuatan jiwa yang kuat dimasukkan ke dalamnya memungkinkannya untuk membuat bayangan kekuatan jiwa tanpa henti. Selain itu, ia juga menyerap dan menanamkan energi asal di udara sehingga menyatu dengan energi asal. Setiap serangan yang diluncurkan lebih berat dari yang sebelumnya. Seolah rumput abadi beradaptasi dengan pertempuran. Meskipun tidak diberkahi dengan kecerdasan, Origin Energy Immortal Grace masih berupa 100 jiwa-jiwa. Su Lizzie mulai kehilangan tempat secara bertahap seiring berlalunya waktu. Serangan The Origin Energy Immortal Grace terlalu kuat. Itu adalah tabrakan energi murni yang menekan Su Lizzie sampai dia kesulitan mengatasinya. Namun, Su Lizzie masih memiliki jalan karena dia adalah seorang guru jiwa. Dia akan memasukkan Bun Pok pemulihan, Bun Sub Agility, atau bahkan Bun Kristal perusahaan ke dalam mulutnya sesekali.
sehingga dia masih bisa mempertahankan usahanya. Yuanen Yehui, Xie Xie, dan Yue Zhengyu tidak bisa menahan cemberut saat mereka menonton dari samping. Bisakah Sulizi benar-benar mengalahkan rumput abadi energi asal jika ini terus berlanjut? Menurut pria berbaju ungu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mencabut rumput abadi tanpa mengalahkannya. Mereka akan kehilangan peluang besar jika kalah. Hanya ada Ye Xinglan yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tampak sangat tenang seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini. Hehe, rasanya benar-benar baik memiliki lawan yang layak. Sulizi tertawa keras ketika melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari rumput abadi energi asal. Secara bersamaan, ia melemparkan 2 roti ke dalam mulutnya. Salah satu roti itu adalah Blood Bun pertama. Sedangkan yang lainnya adalah bun babi tusukan. 2 roti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas bertarungnya sementara. Dia belum makan salah satu dari 2 roti selama pertempuran sebelumnya. Meskipun efek Blood Taas Bin Bun luar biasa, ia akan jatuh ke dalam kelemahan saat dikonsumsi. Karenanya, dia hanya akan mempertimbangkan memakannya di saat-saat genting. Sulizi mengkonsumsi 2 roti dan auranya muncul secara drastis sekaligus. Dia bahkan memancarkan tekanan besar. Pada saat yang sama, telapak tangannya berubah ungu pekat ketika dia mengangkat tangannya. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan tangannya secara bersamaan. Tanpa gerakan mewah, dia menguatkan energi asal yang dikeluarkan dari Origin Energy Immortal Grace. Boom, Sulizi terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di tengah-tengah suara ledakan keras. Kali ini, kedua belah pihak saling bertabrakan satu sama lain. Frustrasi oleh pertempuran panjang, Origin Energy Immortal Grace melepaskan 9 lingkaran cahaya putih selama serangan kali ini. Sulizi diusir oleh serangan itu. Tetapi bayangan yang diproyeksikan oleh Origin Energy Immortal Grace mengalami beberapa perubahan yang mengerikan juga. Lebih dari sepertiga massa cahaya dengan cepat larut dan menyebar keluar pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam lautan cahaya ungu. The Origin Energy Immortal Grace menjerit sementara tubuhnya berayun dengan tiba-tiba. Itu terlepas dari setengah tubuhnya meninggalkan bagian yang memisahkan diri dari bayangan. Sementara itu, bagian terpisah yang dinodai warna ungu hancur ke udara. Itu adalah kekuatan penghancur. Teriak keenam binatang besar itu secara serentak. Sinar matahari dan air adalah bahan pertumbuhan tanaman. Semua tanaman termasuk binatang buas dan tumbuhan biasa menggunakan kekuatan hidup sebagai dasar keberadaan mereka sementara energi penghancuran adalah energi penentang kehidupan. Energi kehancuran itu mungkin tidak seefektif ketika digunakan melawan seorang guru jiwa. Namun, ketika itu digunakan melawan tanaman atau binatang jiwa yang memiliki kekuatan hidup sebagai intinya, efeknya sangat efektif bahwa itu di luar dugaan Sulizi. Sulizi menstabilkan dirinya dan terkikik. Dia berjalan dengan langkah besar menuju rumput abadi energi asal sekali lagi. Dia berhasil memasukkan kekuatan destruktifnya dengan paksa ke dalam bayangan Origin Energy Immortal Grace sebelumnya dengan memanfaatkan amplifikasi Blood Bun bajak laut dan Piercing Pok Bun yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Hasil pertempuran diputuskan di sana dan kemudian. Bab 914, Jiwa Roh Jingga. Sulizi adalah yang paling gigih dalam menyerap energi penghancur kembali ketika mereka masih di Pulau Iblis. Dia juga orang yang telah bertahan paling lama di pos pemeriksaan itu. Dia mengerti apa masalahnya selama ini. Kemampuan bertarungnya terlalu lemah karena dia adalah seorang master jiwa tipe makanan. Di sisi lain, dia mencintai Ye Xinglan, dan dia setuju untuk berpasangan dengannya. Namun, jauh di lubuk hati, dia masih merasa agak rendah diri. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang pria untuk selalu harus bergantung pada wanita untuk perlindungan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras selama ini dalam upaya untuk mengejar Ye Xinglan. Dia ingin melindungi Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah melakukan upaya dan kemauan yang kuat dalam bertahan untuk mencari cara untuk mengangkat dirinya. Dia akhirnya menemukannya ketika dia dihadapkan dengan energi kehancuran. Fitur khusus metode misterius surga adalah tidak henti-hentinya. Niat asli The Old Demons adalah untuk memperkuat kekebalan dan resistensi Shrek Seven Monsters dengan menjenuhkan mereka dengan energi penghancur. Di sisi lain,
Sulizi membalikkan ini dengan menggabungkan setiap tetes kekuatan destruktif dengan kekuatan jiwanya. Pada awalnya, ini benar-benar merugikan dia. Tetapi dia berhasil menahan proses dengan mengandalkan pemulihan Pop Bones dan Feng Crystal Bones di setiap langkah. Dia berangsur-angsur beradaptasi dengan kekuatan destruktif setelah paparan yang lama dan merintis jejak yang berbeda dengan menyimpannya di laut energi vital yang terbuka khusus di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi untuk pertempuran. Dan itu telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Bagian yang paling menakutkan tentang energi penghancur adalah bahwa itu akan mengisi sendiri dengan secara alami menyerap aura yang dikeluarkan oleh lawan ketika itu telah menghancurkan mereka. Efeknya paling baik dilihat ketika digunakan pada bentuk kehidupan. Sementara itu, energi yang dilepaskan dari Origin Energy Immortal Grace menggunakan kekuatan hidup sebagai energi intinya. Sehingga benar-benar diliputi oleh kekuatan destruktif. Karena itu, energi penghancur dilepaskan sepenuhnya dan menekan rumput untuk menyusut kembali ke tubuh aslinya. Kasihanilah. Ambil rumput abadi tapi jangan mencemari apapun di sini dengan kekuatan penghancur. Pria berjubah ungu itu berteriak ke Sulizi untuk menghentikan serangannya. Cahaya ungu tua menghilang. Sulizi pergi ke Origin Energy Immortal Grace dan menarik kembali baju tempurnya. Dia menarik rumput dengan tangannya dan itu melepaskan diri secara alami dari tanah. Meninggalkan pisau kecil Immortal Grace di tempat yang sama seperti Star Luo Holy Pearl dari sebelumnya. Benihnya akan terus tumbuh dan siklus hidupnya terus berlanjut. The Origin Energy Immortal Grace tampak tipis, tetapi terasa berat di tangannya. Amorous Douluo berbicara. Anda dapat memilih untuk mengonsumsi daun-daun rumput abadi energi asal satu persatu. Anda dapat menyerap esensi setiap bagian melalui meditasi untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Rumput abadi memiliki roh, jadi konsumsilah sesegera mungkin. Ini adalah untuk Anda. Dia melemparkan kotak batu giok ke Sulizi saat dia berbicara. Rumput abadi yang belum Anda konsumsi dapat disimpan dalam kotak giok ini sementara waktu. Iya nih. Terima kasih. Wakil Ketua Master. Dengan gembira. Sulizi mencari tempat yang kosong untuk duduk sebelum mengkonsumsi sehelai rumput abadi energi asal. Rasanya seperti rumput yang sangat keras. Mentah. Belum dipotong dan rasanya benar-benar tidak menyenangkan. Begitu rumput mencapai perutnya, Sulizi merasakan energi asal yang tebal dan kuat melonjak ke tubuhnya dan menyatu dengan kekuatan jiwanya sebelum melonjak liar melalui meridiannya. Bibir Ye Xinglan tersenyum puas karena Sulizi seharusnya bisa meningkatkan basis kultivasinya menjadi jiwa kaisar berdering 6 dengan bantuan energi rumput abadi. 100.000 tahun ini. Selain itu juga akan bertindak sebagai dasar yang kuat untuk basis kultivasinya di masa depan dan mungkin bahkan mengembun menjadi inti jiwa. Pria berjubah ungu berdiri di sana dengan ekspresi seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Siang-siang, apa yang terjadi denganmu? Kubis aprikot menyala tiba di sisinya dan bertanya dengan telepati ilahi. Pria berjubah ungu itu menjawab. Orang-orang ini yang dibawa oleh Amorous Douluo tampak sedikit berbeda. Mereka membuat saya berpikir tentang pria itu dari 20.000 tahun yang lalu. Maksudmu Tang San? Tanya si kubis api menyala dengan takjub. Pria berjubah ungu bernama Damas Tulip menganggukkan kepalanya. Tang San mengambil pendahuluku dan akhirnya berkembang menjadi dewa sesudahnya sebelum ia terbang ke alam ilahi. Pendahulu saya secara alami mengikutinya dan memperoleh keabadian. Namun, tidak ada roh-roh pada saat itu. Kemudian, Holy Eyes Douluo Huo Yuhao membawa kekuasaannya ke pihak kami dan membentuk perjanjian roh-roh dengan rumput beku berujung 8 pada akhirnya. Rumput beku 8 pointed juga mengikutinya dan dibudidayakan menjadi dewa sebelum naik ke alam ilahi sebagai abadi. Dibandingkan dengan pendahuluku, rumput berujung 8 keluar di depan. Pikiran ilahinya hampir sepenuhnya terpelihara. Sampai-sampai memunculkan kemungkinan bagi kita jiwa buas untuk mengikuti tuan jiwa manusia ke alam ilahi di masa depan. Kami belum memikirkan alam ilahi selama bertahun-tahun. Namun orang-orang muda ini yang dibawa oleh Amorous Douluo membuat saya merasa bahwa mungkin beberapa dari mereka mungkin dapat menemukan alam ilahi di masa depan dan mungkin bahkan membangunnya kembali. The Blazing Apricot Cabage berbicara dengan bingung. Jadi, Anda mengatakan bahwa antusiasme Anda terangsang.
Tulip Damas menghela nafas. Tidak banyak yang tersisa dari umur saya yang 200.000 tahun. Setahun di Icevire Polaris Ice sama dengan 10 tahun di dunia luar. Saya mungkin akan mencapai hukuman kedua saya hanya dalam lebih dari 100 tahun atau lebih. Dan saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil melewati masa ini. Mungkin ini benar-benar kesempatan bagi saya. The Blazing Apricot Cabage diam. Sisa dari 4 item surgawi tingkat tinggi dan roh bumi juga semakin mendekat. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Damas Tulip telah menggerakkan mereka juga. Satu-satunya kesempatan untuk membebaskan diri dari surga dan hari kiamat bumi adalah untuk terlibat dalam penanaman yang menyatu dengan umat manusia. Namun, mereka juga perlu menanggung risiko kematian bersama tuan jiwa mereka jika tuan rumah mereka tidak mampu mengolah menjadi dewa. Risiko itu relatif lebih tinggi jika mereka memilih untuk melekatkan diri pada manusia sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Kelompok manusia ini mungkin sebenarnya dapat berkembang menjadi dewa suatu hari nanti. Jika Tulip Damas tetap berada di mata terpolarisasi kebakaran es, ia bisa hidup lebih dari 100 tahun lebih. Sedangkan jika ia memilih untuk mengikuti seorang guru jiwa manusia, ia mungkin bisa hidup selama 200 tahun lagi seandainya guru jiwa itu berkultivasi ke judul Douluo pangkat. Dengan kata lain, dia tidak akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak pernah berhasil mengolah menjadi dewa. Dengan demikian, meskipun pada awalnya jijik, minat Damas Tulip gempar saat dia menyaksikan manusia-manusia ini mengungkapkan bakat alami mereka yang kuat satu persatu. Jadi, bisakah kita melanjutkan dengan orang berikutnya? Tanya Asmara Douluo. Komunikasi yang saleh dari para bis tidak dapat didengar oleh Amorous Douluo meskipun basis kultivasinya. Namun, Amorous Douluo bisa tahu dari pertukaran pandangan antara Tulip Damas dan bis lainnya bahwa perasaan jijik yang mereka rasakan sebelumnya telah menghilang. Tulip Damas berbalik dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Amorous Douluo, jika aku bersedia diubah menjadi roh-roh, aku bertanya-tanya apakah Anda memiliki rekomendasi? Jiwa binatang selalu lugas dalam perilaku mereka tanpa niat berbelit-belit. Meskipun Zhang Xin bisa mengatakan bahwa sikap mereka sudah mulai berubah, dia tidak mengharapkan perubahan total. Dia tertegun sejenak sebelum dengan gembira bertanya. Saudara Damas, apa maksudmu? Damas Tulip berbicara dengan senyum pahit di wajahnya. Aku tidak punya banyak waktu lagi dan aku akan menghadapi hari kiamat surga dan bumi yang kedua. Saya tidak berpikir bahwa saya akan lulus. Jadi saya mungkin juga mengambil risiko untuk bergabung dengan Anda manusia dan berusaha untuk meraih alam ilahi Anda. Zhang Xin segera tersenyum. Saudara Damas, ini pilihan yang bagus. Ketujuh anak ini adalah generasi Shrek Seven Monsters saat ini. Sama seperti leluhur pertama kami Tang San bertahun-tahun yang lalu dan juga Ice Holy Douluo Huo Yu Hao. Selain itu, mereka tidak kalah berbakat dari nenek moyang kita. Upaya mereka sendiri akan menentukan nasib mereka. Bagaimanapun, saya benar-benar yakin bahwa di seluruh dunia, kelompok ini adalah yang paling mungkin untuk mencapai tingkat ilahi. Pada titik ini, dia berbalik dan menatap Ye Xinglan, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui dan Xie Xie, yang belum mulai menyerap item roh, dan berbicara. Siapa di antara kalian semua yang mengizinkan Tulip Damas untuk dikonversi menjadi jiwa rohmu? Meskipun Anda belum naik ke basis kultivasi cincin jiwa, Brother Damas masih dapat sementara menghuni tubuh Anda dan bergabung dengan Anda ketika Anda telah mencapai terobosan di basis kultivasi Anda. Tulip Damas berbicara dengan bangga. Basis kultivasi saya sudah 198.000 tahun saat ini. Saya sangat dekat dengan dunia 200.000 tahun sekarang. Saya pasti akan berada di level 200.000 tahun sebagai cincin jiwa. Jadi saya kira saya akan menjadi roh-roh oranye. Ye Xinglan bertanya. Aku ingin tahu apa kemampuanmu. Yang mulia. The Damas Tulip terdengar lebih angkuh ketika dia menjawab. Aroma saya mampu mengeluarkan semua racun. Tanpa diduga untuk Tulip Damas. Ye Xinglan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya dengan tidak tertarik. Xie Xie dan Yuanen Yehui menggelengkan kepala mereka juga. Yue Zhengyu bahkan tidak menggelengkan kepalanya tetapi langsung berkata, aku tidak butuh itu. Ada berbagai macam penangkal racun yang sedang dikembangkan saat ini.
Apa gunanya mengeluarkan racun? Selain itu, tidak ada cara yang dapat berkontribusi pada keterampilan jiwa yang signifikan. Bab 915, Berbahu Dingin. Tulip Damas tidak percaya ketika dia melihat keempat orang muda di depannya. Sudut bibirnya bergerak-gerak sementara sisa 5 bis berdiri di belakang dengan tak percaya. Dia ditolak. Raja Rumput Abadi melampaui waktunya. Tulip Damas, yang mengejutkan semua orang, telah diberi bahu dingin. Asmara Douluo hampir tertawa keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kalian semua seharusnya tidak berpikir seperti itu. Jiwa roh orangnya sulit didapat dan hanya dapat diberkahi oleh bis. Bahkan jika keterampilan jiwa sedikit lemah, itu agak tinggi di peringkat cincin jiwa. Jadi cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain." Damas Tulip dengan marah menjawab, "Apa maksudmu dengan cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain? Saya raja dari rumput abadi. Saya mampu mengidentifikasi fitur-fitur khusus dari semua item roh surga dan bumi. Dan posisi saya memungkinkan saya untuk memerintahkan semuanya juga. Kapasitas bertarung setiap makhluk tipe binatang berkurang hingga setengahnya di hadapanku. Kurasa tidak ada banyak master jiwa tipe tanaman. Itu tidak penting dalam meningkatkan basis kultivasi seseorang." Ye Xinglan berbicara dengan sungguh-sungguh. Xie menimpali. "Tepat. Ini sangat tidak berguna. Saya hanya mencari rumput abadi yang meningkatkan kecepatan saya. Kesempurnaan kecepatan adalah tujuan saya." Yuanen Yehui berbicara. "Saya berusaha fokus pada kekuatan saya atau hanya satu atribut. Jiwa roh yang tidak memiliki efek pertempuran yang sebenarnya tidak berguna bagi saya. Selain itu, jika itu menempati ruang 2 cincin jiwa, itu pasti akan mengurangi kapasitas bertarung saya sangat." Yue Zhengyu mengangkat bahu. "Aku ingin memiliki item roh atribut langit dan bumi yang ringan. Tidak ada gunanya bahkan jika itu menyenangkan untuk dilihat. Kami ahli dalam penyamaran. Jadi mudah bagi kami untuk menyembunyikan cincin jiwa orangnya. Tapi aku akan lebih baik tampaknya jika tidak memiliki aplikasi praktis." Aku, Tulip Damas benar-benar ingin melompat ke mata terpolarisasi Ichevire dan menempatkan dirinya keluar dari kesengsaraannya. Mereka memecatnya begitu saja. "Kamu tidak tahu apa-apa. Dasar bocah cilik, Tang San. Pendiri asli sekte Tang Anda. Memilih pendahuluku dari awal. Apakah Anda pikir dia membuat pilihan yang salah? Kekuatanku tidak sesederhana kelihatannya. Saya," teriak marah. Tulip Damas mengeluarkan amarahnya dalam ledakan emosi. "Tulip kecil, jangan marah. Saya pikir mereka dengan sengaja mencoba mengganggu Anda," kata kubis aprikot terang dengan tergesa-gesa. "Apakah kamu ingin menjadi roh-rohku?" Mata Yue Zhengyu bersinar cerah saat melihatnya. "Jiwa bela diri saya adalah malaikat suci. Cahaya dan api seharusnya saling melengkapi. Jika Anda bersedia menjadi roh-roh saya akan dengan senang hati menyambut Anda. Flame suciku pasti akan naik ke level yang sama sekali baru." The Blazing Apricot Cabage sempat lengah beberapa saat sebelum dia membentak, "Jangan pernah memikirkannya. Saya masih bisa hidup selama 3000 tahun lagi. Mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk Anda manusia? Huo Yuhao mengambil esensiku bertahun-tahun yang lalu dan merusak basis kultivasi saya. Kalau tidak, saya mungkin bisa menembus kiamat yang kedua. Aku sama sekali tidak tertarik pada umat manusia. Jadi bagaimana mungkin aku bisa bergabung dengan kalian semua?" Yue Zhengyu tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ekspresi keras kepala Blazing Apricot Cabage. Dia berbicara dengan tidak berdaya. "Apa yang kita minta tidak bisa kita dapatkan. Yang tidak kami minta adalah memohon untuk diambil." The Damas Tulip hampir memuntahkan seteguk darah segar dalam kemarahan. "Apa yang kamu maksud dengan memohon untuk diambil? Ya, apa maksudmu itu?" Amorous Douluo dengan tergesa-gesa mencoba menenangkan situasi. Mengatakan, "Anak-anak, kalian semua tidak mengerti pentingnya cincin jiwa orangnya. Ini akan memberi Anda berbagai perangkat tambahan. Manfaat yang dibawanya kepada Anda jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilakukan oleh keterampilan jiwa semata. Minta maaf kepada saudara Damas dengan cepat." Mereka berempat memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka memberi hormat Tulip Damas yang sudah gila itu dengan susah payah dan menganggap itu permintaan maaf.
Aku tidak akan pernah bergabung dengan mereka bagaimanapun caranya. Mereka benar-benar membuatku jengkel. Tulip Damas berwarna hijau karena marah. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Pada saat yang tepat ini, sebuah suara terdengar. Senior, aku ingin tahu apakah aroma kamu mampu mengubah aura seseorang. Tulip Damas berbalik dan melirik ke arah suara itu. Tepat pada waktunya untuk melihat Tanggulin, yang sudah mulai bermeditasi paling awal, berdiri dan berjalan ke sisinya. Damas Tulip menjawab dengan bangga. Setiap kemampuan yang berhubungan dengan bau berada dalam kekuatanku. Tanggulin tiba di samping teman-temannya dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Dia berbicara, kalau begitu, saya ingin menerima bantuan Anda sangat banyak. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi roh-roh saya setelah terobosan saya berikutnya. Damas Tulip mengerutkan kening. Dia memandang Tanggulin dan berbicara. Apakah kamu bersedia melakukannya? Tanggulin berbicara dengan penuh kepastian. Ya, saya. Damas Tulip berbicara. Namun sepertinya aku tidak terlalu cocok dengan aura Raja Naga Emasmu. Secara komparatif, sebagai binatang berjiwa tipe tanaman, saya lebih suka kekuatan cahaya atau energi elemen air. Tentu saja, yang terbaik adalah jiwa bela diri tipe tanaman. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa berubah menjadi cincin jiwa oranye jika kita tidak cukup kompatibel. Tanggulin segera tersenyum ketika mendengar itu. Alasan dia bangun begitu cepat adalah karena dia makan terlalu sedikit dari Velvet Skyreach Chrysanthemum. Dan juga karena tubuhnya terlalu kuat sekarang. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas diubah oleh Velvet Skyreach Chrysanthemum. Tetapi ia juga menyerap nutrisi dalam krisantemum terlalu cepat setelah ia mengalami perubahan. Kekuatan jiwa Tanggulin meningkat dengan 1 peringkat sementara kekuatan esensi darahnya ditingkatkan pada saat yang sama. Vortex esensi darahnya terasa seperti akan mengkristal. Karena itu, ia memilih Damas Tulip karena 2 alasan. Yang pertama karena basis budidayanya benar-benar kuat. Sangat sulit untuk mendapatkan bahkan cincin jiwa 100 tahun yang nyata di dunia modern. Apalagi cincin jiwa tingkat bis. Seekor bis setidaknya bisa memberinya 2 cincin jiwa oranye, yang tentunya bisa memperkuat tubuhnya. Bahaya terbesar yang mengintai di dalam tubuhnya adalah 9 segel Raja Naga Emas, yang akhirnya akan menjadi masalah. Dia mungkin bisa menyebabkan kehancurannya sendiri jika dia tidak hati-hati. Jadi, ketika dia mendengar Amorous Douluo menyebutkan bahwa cincin jiwa oranye dari Tulip Damas yang telah berubah mampu meningkatkan kemampuan fisik seseorang ketika dia baru saja bangun dari meditasinya sebelumnya, dia segera bertanya tanpa ragu sedikit pun. Di sisi lain, kemampuan untuk mengubah aura tubuhnya secara alami memungkinkannya untuk menyembunyikan basis kultivasinya dengan lebih baik. Sementara itu, bagaimana mungkin dia tidak tersenyum mendengar pertanyaan Tulip Damas? Jiwa bela dirinya bukan Raja Naga Emas. Tanaman merambat melonjak keluar dari tubuh Tanggulin ketika aura Kaisar Blue Silver langsung meletus darinya. Tanaman merambat biru emas berpisah di belakang punggungnya dan bersentuhan dengan segala macam rumput roh di sekitarnya. Sekaligus, gelombang spiritual lembut berkembang dari tubuh Tanggulin. Dalam sepersekian detik itu, ia tampaknya berasimilasi dengan mata terpolarisasi Ichevire dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah... Tulip Damas menatap dengan heran ketika Tanggulin melepaskan Kaisar Blue Silver. Tubuhnya bergetar ketika dia merasakan aura Tanggulin. Dan dia terengah-engah ketika tatapannya jatuh ke tubuh Tanggulin dan melihat cincin jiwa hijau emas di belakang punggungnya. Anak alam. Kesadaran Tanggulin bergeser sangat sedikit dan dia bisa langsung merasakan hubungan spiritual yang telah dia bentuk dengan semua tanaman dan rumput abadi di mata terpolarisasi kebakaran es ini. Itu berbeda dari apa yang dia rasakan di hutan dan tanaman lain sebelumnya. Tanaman di sini memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat mengirimkan perasaan ramah mereka kepadanya secara langsung. Selain itu, Tanggulin terkejut menemukan bahwa auranya mulai tumbuh dengan cepat karena amplifikasi tanaman di mata terpolarisasi Ichevire. Cincin jiwa hijau emas terbaru di tubuhnya bahkan memancarkan aura yang terasa seperti terbakar. Ini, dia pernah mengalami efek cincin jiwa hijau emas dan keterampilan jiwanya. Anak alam.
Area yang kekuatan spiritualnya bisa cakup ketika skill jiwa diluncurkan menyaingi radar yang paling kuat. Selain itu, dia bisa mengendalikan semua tanaman di daerah itu untuk penggunaannya sendiri dan untuk sementara meminjam kekuatan mereka. Dalam keadaan itu, dia bahkan bisa membandingkan dirinya dengan judul Douluo. Pilih aku. Saya bersedia menjadi roh-roh Anda tanpa syarat. Sebuah bayangan melintas dan sesosok sudah tiba di depan Tang Wulin. Itu adalah salah satu dari 6 Great Beast dari sebelumnya. Lelaki itu berkulit gelap dan berwajah tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Cahaya mengkilap saat dia berdiri di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berkilau seterang bintang-bintang. Bersambung.